Hai anak-anak, seperti yang pernah Pak sampaikan, bahwa Pak akan membuat video pembelajaran tentang materi bimbingan UKK tahun 2023. Maksud dan tujuan Pak membuat video pembelajaran ini supaya anak-anak bisa belajar secara mandiri di rumah. Untuk tidak memperpanjang kata, maka kita langsung saja anak-anak. Sebelumnya mohon diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Apabila belum dipahami, silakan diputar kembali videonya. Ya, kita langsung saja. Materi apa yang akan kita pelajari pada bimbingan UKK di tahun 2023 ini? Yang akan kita pelajari, yang pertama tentang name box, yang kedua tentang fungsi VLOOKUP, yang ketiga tentang fungsi left, mid, dan right, yang keempat fungsi kombinasi VLOOKUP dan left atau right, yang kelima fungsi if, yang keenam fungsi kombinasi VLOOKUP left, if, dan right, yang ketujuh menu home group number, yang kedelapan fungsi if bertingkat, yang kesembilan fungsi matematika, yang kesepuluh fungsi hal lookup. Ya anak-anak, jadi ada 10 materi yang akan kita pelajari, yaitu dengan materi yang pertama yaitu name box. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih jauh, diharapkan anak-anak membuat tabel data sebagai berikut. Ya anak-anak, silakan anak-anak membuat tabel data seperti yang ditampilkan ini. Oke, kalau anak-anak sudah selesai membuat tabel data ini, kita langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama name box. Name box berfungsi untuk menunjukkan posisi sel yang aktif sehingga pengguna dapat mengetahui posisi baris dan kolom sel tersebut. Ya, langsung saja Pak praktekkan. Untuk name box, maksud dari name box, istilah name box itu bisa diartikan lebih sederhana. Name box itu memberikan tanda bahwa kita telah memblok tabel. Seperti ini anak-anak. Misalnya Pak memblok tabel data ini. Setelah itu Pak memberikan nama tabel datanya. Pak memberikan nama tabel datanya dengan nama tabel data. Perlu diketahui anak-anak bahwa untuk membuat name box ini, ketika mengetik pada name box tidak boleh ada spasi. Setelah itu, setelah mengetik name box-nya, terus kita enter. Seperti yang Pak sampaikan tadi, name box itu untuk secara sederhananya dapat diartikan dia memberikan tanda pada tabel yang diblok atau data yang diblok. Misalnya setelah kita membuat name box, di sini silakan dipilih tabel data yang sudah kita masukkan pada name box tadi. Maka otomatis setelah kita memilih akan menunjukkan data yang telah kita blok atau yang telah kita tentukan sebelumnya tadi. Ya anak-anak, jadi itu sistem kerja dari name box. Yang berikut tentang fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk pembacaan tabel yang letaknya vertikal atau tegak lurus. Seperti ini ya anak-anak, tegak lurus. Untuk VLOOKUP akan membaca, misalnya ini untuk tabel data, akan dibaca kolom pertama yaitu kode mobil, kolom kedua tarif per hari single, kolom ketiga tarif per hari double, kolom keempat kelas mobil. Jadi dibacanya secara tegak lurus. Untuk bentuk fungsi VLOOKUP,
terdiri dari lookup value, tabel array, call index name, dan range lookup. Di sini lookup value sebagai kriteria atau kunci, kriteria sel atau kunci. Yang berikut tabel array itu adalah data tabel bantu yang akan disandingkan dengan lookup value atau kata kunci. Yang berikut call index name, nomor baris dari tabel bantu yang akan diambil datanya, nomor baris atau nomor kolom ya anak-anak, atau data kolom. Yang berikut range lookup terdiri dari kriteria yang bernilai true atau false. Kita langsung peragakan seperti apa untuk lookup value. Supaya sekalian, Pak langsung menjelaskan dengan fungsi left, mid, dan right. Karena sebentar untuk di soalnya, untuk mengisi kelas mobil kita harus memanfaatkan fungsi kombinasi. Jadi sekaligus Pak akan peragakan dengan fungsi kombinasi antara VLOOKUP, left, mid, dan right, dan juga if. Ya, untuk fungsi left digunakan untuk mengambil bagian kiri karakter dari sebuah data berdasarkan jumlah karakter yang ditentukan. Ya, misalnya di sini ada data ALP-1. Jika anak-anak ingin mengambil data sebelah kiri, maka dimasukkan fungsinya seperti ini anak-anak. Diawali dengan tanda sama dengan. Jika ingin memasukkan fungsi, kita masukkan fungsi left. Di sini Pak ingin mengambil data ALP saja, maka kita tentukan teksnya. Untuk pemilihan teksnya, maka datanya harus sejajar atau satu baris ya anak-anak. Kita pilih teksnya. Setelah teks di bawah ada keterangan. Setelah kita menentukan teks, ada tanda untuk menyatakan bahwa sudah selesai, yaitu titik koma. Tergantung format dari laptop punyanya anak-anak. Apabila setelah teks ada tanda koma, maka berikan tanda koma. Kalau di sini format punyanya Pak, yaitu titik koma. Setelah itu kita titik koma, otomatis di sini tandanya hitam. Teks berarti Excel memberikan perintah bahwa kita harus menentukan teksnya. Setelah teks yang ditentukan, jangan lupa setelah teks ada tanda titik koma, maka Excel memberikan perintah untuk kita memilih name cars-nya. Karena left ini membaca data atau mengambil karakter data dari sebelah kiri. Misalnya kita ingin mengambil ALP saja, kita hitung berapa karakter ALP-nya. A karakter pertama, L karakter kedua, P karakter ketiga. Maka 3 karakter yang kita ambil, karena kita ingin mengambil ALP. Setelah itu enter, maka muncullah ALP. Oke, untuk fungsi write atau membaca data, untuk mengambil fungsi mid digunakan untuk mengambil data tengah dari karakter sebuah data berdasarkan jumlah karakter yang ditentukan. Oke, untuk mid seperti ini ya anak-anak. Misalnya di sini anak-anak ingin mengambil, misalnya di sini datanya ada P-101-SK. Di sini anak-anak ingin mengambil 101 karena datanya berada di tengah, maka kita menggunakan fungsi mid. Ya, fungsi mid. Kita lihat, kita pilih teksnya. Setelah itu, setelah ditentukan teksnya, tanda titik koma. Setelah itu start 6. Berarti berapa data yang akan kita awali dari sisi sebelah kiri. Misalnya di sini ada P
strap 101 strap SK, kita ingin mengambil data 101. Kita hitung karakternya dari kiri. P urutan pertama, strap urutan kedua, terus angka 1 urutan ketiga. Maka kita ingin mengambil data 101, maka kita star numbernya yaitu karakter yang ketiga. Setelah itu berapa karakter yang kita ambil? Karena 101 itu ada 3 karakter, maka 3 karakter yang kita ambil. Setelah itu enter, maka datanya yang diambil khusus data tengah yaitu 101 dengan menggunakan fungsi mid. Berikut anak-anak fungsi right. Ya, fungsi right digunakan untuk mengambil bagian kanan karakter dari sebuah data berdasarkan jumlah karakter yang ditentukan. Langsung saja untuk fungsi mid, fungsi right. Di sini ada pemasukan datanya. Misalnya di sini kode mobilnya itu ada ALP strap 1. Kita hanya ingin mengambil angka 1 saja dari data ini. Kita awali dengan fungsi right. Ya, setelah itu kita tentukan teksnya. Setelah itu titik koma. Berapa karakter yang kita ingin ambil dari sebelah kanan? Di sini tadi untuk left dari sebelah kiri yaitu ALP, maka untuk right diambil data dari sebelah kanan. Hitungannya cara membacanya dari angka 1 strap PLA. Maka di sini kita ingin mengambil datanya yaitu angka 1, maka karakter angka 1 itu berada pada karakter yang pertama. Setelah itu kita enter, maka diambil hanya angka 1. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita lihat fungsi kombinasi VLOOKUP dan left atau right. Di sini untuk bentuk VLOOKUP-nya sudah Pak tampilkan. Yang berikut bentuk left-nya juga sudah Pak tampilkan. Berikut ada bentuk kombinasinya. Di sini bentuk VLOOKUP-nya terdiri dari lookup value, tabel array, call index 6 dan range lookup. Terus bentuk left-nya, left, text, dan 6 cars. Sekarang bentuk kombinasinya, VLOOKUP sebagai fungsi dasarnya atau rumus dasarnya dikombinasikan dengan left. Di sini letak left kita menggantikan lookup value dengan memasukkan fungsi left. Setelah itu dilanjutkan dengan fungsi VLOOKUP yang lain. Misalnya tabel array, call index 6 dan range lookup. Oke anak-anak, langsung saja Pak peragakan bagaimana membuat kombinasi rumusnya atau kombinasi fungsinya. Di sini kita ingin mengambil data atau menginput data kelas mobil. Ya anak-anak, untuk kelas mobil ini kita jadikan fungsi VLOOKUP sebagai rumus dasarnya atau fungsi dasarnya. Di sini fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Setelah itu lookup value seperti yang tadi Pak jelaskan. Lookup value diganti dengan fungsi left. Ya. Fungsi left. Lookup value ini sebagai kunci. Berarti dapat disimpulkan anak-anak, supaya anak-anak ketahui bahwa VLOOKUP ini antara tabel utama dan tabel bantu. Ini tabel utama ya anak-anak. Ini yang berikut di bawahnya adalah tabel bantu. Kelas mobil, di sini kita lihat kesesuaian antara tabel utama dan tabel bantu, data yang sesuai, yaitu hanya data kode mobil. Kita lihat tabel utama ada kode mobil, terus tabel bantu atau tabel data ada kode mobil juga. Kalau untuk kelas mobil bukan sebagai acuan atau kunci, karena kelas mobil yang kita ingin cari atau kita ingin isi datanya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang
anak-anak coba perhatikan, kode mobil harus sesuai dengan kode mobil pada tabel data atau tabel bantu. Kode mobil pada tabel utama ini yang ditampilkan adalah ALP-1, sedangkan kode mobil pada tabel bantu yang ditampilkan hanya ALP. Di sini kita mau memanfaatkan fungsi kombinasi, anak-anak. Fungsi kombinasi. Jadi kita harus memisahkan dulu dari kode mobil di tabel utama ini, kita pisahkan dulu, yaitu hanya menampilkan ALP saja, supaya sesuai dengan tabel bantu atau tabel data di bawah ini. Kita langsung saja kita masukkan fungsi VLOOKUP. Lookup value-nya seperti yang Pak sudah sampaikan tadi untuk mengkombinasi menggunakan fungsi left. Mengapa kita menggunakan fungsi left? Karena kita ingin membaca data dari kiri atau mengambil data dari kiri dari kode mobil ini ALP-1. Maka kita ingin menampilkannya agar sesuai dengan tabel data atau tabel bantu di bawah. Maka kita menggunakan left. Setelah itu teksnya kita tentukan harus sejajar, titik koma, numCars-nya karena kita ingin menyesuaikan data di tabel bantu dengan data di tabel utama dengan tabel bantu, maka kita hanya mengambil ALP saja agar bisa terbaca tabel bantunya ini. Ketika kita menyesuaikan, maka otomatis yang diambil di tabel bantu adalah data ALP dengan kelas mobilnya Alphard. Oke, kita lanjut. Untuk karakter numbernya kita ambil 3 karakter karena ALP dibaca dari kiri, maka jumlahnya 3 karakter. Setelah itu tutup kurung. Selanjutnya setelah kita tentukan lookup value, jangan lupa anak-anak titik koma untuk menuju ke keterangannya lain, yaitu tabel array. Di sini tabel array biasanya dalam penggunaan VLOOKUP itu diblok tabel yang mau disandingkan datanya. Akan tetapi tadi kita sudah membuat name box, maka tidak perlu lagi kita memblok datanya. Kita langsung saja mengetik tabel data. Ya. Sudah ditampilkan tabel data. Setelah kita tentukan tabel array-nya, maka kita masukkan call index name-nya atau kolom keberapa yang sesuai dengan data yang ingin kita masukkan. Misalnya di sini kita ingin memasukkan data pada kelas mobil, maka tabel bantu kita melihat secara tegak lurus ya. Karena ini fungsi VLOOKUP, maka membaca data secara vertikal atau tegak lurus. Di sini call index name-nya terdiri dari kolom yang pertama kode mobil, kolom yang kedua tarif per hari single, yang kolom ketiga tarif per hari double, yang kolom keempat kelas mobil. Karena kita ingin mengambil data kelas mobil dari tabel bantu ini, maka kita memilih kolom call index name-nya ke-4. Setelah itu setelah kita menentukan call index name-nya, titik koma, dan kita memilih false. Setelah itu tutup kurung dan enter. Maka yang terbaca adalah ALP berdasarkan tabel bantu adalah kelas mobilnya Alphard. Di sini ALP kelas mobilnya Alphard. Yang berikut TOY strip 2, kita lihat apakah TOY ini nama kelasnya adalah Toyota. Kita tarik datanya ke bawah. Ya, benar Toyota, berarti fungsinya sudah sesuai, maka tinggal ditarik datanya. Ya, seperti itu anak-anak. Kalau belum paham silakan mengulang kembali video ini untuk menginput data pada kelas mobil. Yang berikut kita akan menginput tarif per hari. Sebelum kita menginput, Pak ingin menjelaskan fungsi if. Ya anak-anak, fungsi if digunakan
untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Di sini ada bentuk fungsinya, yaitu logical test, value if true, value if false. Logical test ini maksudnya bisa dikatakan sesuatu adalah benar. Setelah itu value if true, lakukan sesuatu yang benar. Value if false, jika tidak, lakukan hal lain. Oke, kita langsung saja memperagakannya. Untuk fungsi if, misalnya anak-anak, untuk fungsi if di sini masukkan data di sini, misalnya keterangan. Setelah itu keadaan. Sekarang Pak ingin membuat suatu pernyataan bahwa jika makan maka kenyang. Itu pernyataan benarnya. Selain daripada makan maka tidak kenyang. Seperti itu ya anak-anak. Misalnya di sini Pak masukkan datanya dari kolom keadaan, sama dengan if kita pilih kolom kuncinya atau kolom yang dijadikan sebagai acuannya. Jika logical testnya pada keterangan ini berisi data sama dengan makan, maka jangan lupa maka titik koma, value if true-nya, pernyataan yang benar, yaitu kenyang. Value if false-nya, selain dari makan atau bukan, apabila bukan makan maka lapar. Ya, anak-anak, Pak ulangi lagi. Untuk membaca fungsi if ini, jika kolom keterangan diisi sama dengan atau berisi datanya adalah makan, maka pernyataan yang benar adalah kenyang. Jika bukan makan, maka lapar. Ya anak-anak, kita buktikan. Ya, mengapa data keadaannya berisi lapar? Karena kolom keterangannya belum diisi apa-apa atau bukan makan. Misalnya di sini kalau Pak input makan, maka kolom keadaan yang ditampilkan adalah kenyang. Karena kita sudah memberikan perintah pada fungsi if, jika makan, maka pernyataan yang benar adalah kenyang. Kita lihat datanya apakah kolom keadaan akan berubah menjadi kenyang. Ya, benar sekali. Seandainya kita masukkan minum, maka lapar. Karena selain daripada makan, maka lapar. Seperti itu anak-anak. Pak harap anak-anak bisa mengerti. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi kombinasi VLOOKUP, left, if, dan right. Di sini anak-anak lihat ada bentuk VLOOKUP-nya, ada bentuk left, ada bentuk if, ada bentuk right. Oke anak-anak, untuk bentuk kombinasinya di sini VLOOKUP-nya, untuk data lookup value-nya dimasukkan fungsi left. Setelah itu untuk call index name-nya dimasukkan fungsi if. Yang berikut fungsi if pada logical test-nya dimasukkan fungsi right. Seperti itu ya anak-anak kombinasinya. Oke, kita langsung lihat bagaimana cara memanfaatkannya. Di sini ada tarif per hari. Kita ingin mengambil datanya dengan soalnya seperti ini anak-anak. Ya, soalnya seperti ini. Digit kelima menyatakan single atau double
Jika digit kelima sama dengan 1, maka jenis mobilnya adalah single. Jika digit kelima sama dengan 2, maka jenis mobilnya adalah double. Minta maaf, ini tarifnya anak-anak. Tarif. Ini tarif mobil. Karena kita ingin memasukkan data tarif mobil berdasarkan soal ini. Oke, kita lihat untuk tarif per hari. Untuk tarif per hari ini, kita ingin menyandingkan datanya dengan tabel data atau tabel bantu. Di sini kita ingin menyandingkan. Apabila ingin menyandingkan tabel utama dan tabel bantu, maka kita harus memanfaatkan fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dengan lookup value-nya seperti yang tadi Pak sudah jelaskan. Lookup value-nya dimasukkan left. Karena kita ingin menyesuaikan data. Di sini harus ditampilkan ALP agar bisa terbaca ALP dengan tarif per harinya single dan tarif per harinya double. Seperti itu ya anak-anak. Kita pilih lookup value-nya, kita masukkan left. Setelah left, kita tentukan teksnya. Kita pilih teksnya. Ingat anak-anak, harus datanya sejajar untuk dipilih. Selanjutnya, setelah kita menentukan teksnya, titik koma, dan kita menentukan numbersnya. Berapa karakter yang kita ambil dari sisi sebelah kiri. Yaitu 3 karakter. Setelah itu tutup kurung. Setelah kita menentukan lookup value, sekarang kita menentukan tabel array-nya. Seperti pada kelas mobil tadi, maka tabel array-nya tidak perlu kita memblok lagi tabelnya. Kita langsung memasukkan name box yang sudah kita buat tadi, yaitu namanya tabel data. Oke, setelah menentukan tabel array, di sini kalau indeks 6-nya. Kalau indeks 6-nya, karena di sini kita mau mengambil dua pernyataan. Jika data digit kelima berisi dengan angka 1, maka yang terbaca adalah tarif per hari single berdasarkan ketentuan soal ya anak-anak. Ini ketentuan soalnya. Jika digit kelima, maka tarif mobilnya single. Jika digit kelimanya sama dengan 2, maka tarif mobilnya double. Maka dari itu kita harus memanfaatkan logika supaya bisa terbaca datanya. Kita masuk ke setelah titik koma, kalau indeks 6-nya kita masukkan if jika kita ingin mengambil data digit kelima, maka kita masukkan right karena kita ingin mengambil angka 1 ya anak-anak. Right, setelah itu kita pilih teksnya. Setelah itu berapa karakter yang kita ambil dari sebelah kanan, karena di sini angka 1 pada karakter pertama bila dibaca dari sebelah kanan atau dibaca dari kanan, maka angka 1 yang kita ambil, karena angka 1 ini karakter yang pertama, maka kita masukkan angka 1 sebagai numbersnya. Yang berikut, jika digit kelima berisi data sama dengan 1, ya, anak-anak perlu anak-anak ketahui kenapa Pak sampai memberikan tanda petik 2. Hal ini Pak lakukan karena angka 1 pada ALP-1 sudah menjadi teks. Karena sudah digabungkan antara huruf dan angka, maka otomatis sudah terbaca sebagai teks. Maka Pak membuat petik 2 agar dibaca teks agar sesuai. Apabila tidak memakai tanda petik 2 pembuka dan petik 2 penutup, maka akan error rumusnya. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut anak-anak. Jika digit kelima sama dengan 1, maka yang terbaca pernyataan yang benar adalah kolom tarif per hari single berdasarkan soal tadi ya anak-anak. Maka yang terbaca adalah kolom tarif per hari single. Kolom keberapakah tarif per hari single? Kolom ke-2. Kita masukkan angka 2. Setelah itu pernyataan salahnya
Jika bukan 1 di sini, maka yang ditampilkan adalah tarif double. Seperti itu ya anak-anak. Kalau di sini kan bukan 1 berarti 2 digit kelimanya. Seperti itu anak-anak. Maka di sini tarif per hari double-nya berada pada kolom ke-3. Oke, setelah itu tutup kurung. Kita sudah menentukan kalau indeks 6-nya, selanjutnya titik koma dan pilih false. Setelah itu enter. Ya. Apakah benar kita lihat ALP di sini pada kode mobil digit kelimanya angka 1 berarti menunjukkan tarif per hari single. Sedangkan kita lihat TOY strap 2 berarti menunjukkan tarif per hari double karena 5 digit kelimanya adalah 2. Kita lihat apakah nilainya TOY digit kelima adalah 2 atau double ditampilkan 2 juta, kita buktikan. Ya, 2 juta. Sekarang kita lihat untuk fair strap 1. Di sini fair strap 1 atau fair dengan tarif single di sini 2 juta. Maka kita tarik, apakah benar 2.500.000? Ya, ternyata benar 2.500.000. Berarti fungsi yang telah kita masukkan ini benar. Ya anak-anak, selanjutnya anak-anak, kita lihat soal berikutnya. Di sini untuk lama penggunaan, di sini kan data yang belum terisi adalah lama penggunaan. Untuk lama penggunaan, selisih antara tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Di belakang hasil perhitungan tambahkan string hari. Oke anak-anak, seperti ini ya. Kita langsung saja. Untuk lama penggunaan diawali dengan tanda sama dengan tanggal pengembalian dikurang dengan tanggal peminjaman. Setelah itu kita enter. Ya. Di sini kebetulan pas sudah membuat string harinya, ada 2 alternatif cara bisa anak-anak gunakan. Ya anak-anak. Cara yang pertama, pada rumus yang sudah anak-anak masukkan, untuk memunculkan harinya bisa dengan menggunakan tanda dan. Setelah itu untuk spasinya tanda petik 2 spasi petik 2 penutup, dan setelah itu petik 2 karena hari itu adalah teks maka dimasukkan petik 2 hari. Setelah itu enter. Ya, anak-anak, bisa kita menggunakan rumus seperti ini. Bisa juga kita menggunakan atau memanfaatkan grup menu home group number. Kembalikan lagi supaya kita memanfaatkan group number. Di sini kita memanfaatkannya bagaimana? Silakan diperhatikan anak-anak. Untuk grup number ini kita arahkan kursor, kita klik pada tanda panah di grup number. Setelah itu kita pilih custom. Setelah itu kita pilih angka 0. Selanjutnya pada kolom tipe ini kita masukkan hari. Jangan lupa spasi. Setelah itu petik 2 hari, petik 2 penutup. Oke, setelah itu kita oke. Maka tampillah data string hari. Tinggal ditarik datanya ke bawah. Ya, seperti ini anak-anak. Anak-anak, selanjutnya untuk kolom tagihan. Sekarang kita lihat soalnya untuk kolom tagihan. Di sini kolom tagihan tarif per hari dikali lama penggunaan. Langsung saja anak-anak, sama dengan tarif per hari dikali dengan lama penggunaan. Setelah itu enter. Ya anak-anak. Ya, kalau ini mudah anak-anak. Selanjutnya untuk kolom pajak. Kolom pajak berdasarkan ketentuan soal di sini
Jika jenis mobilnya single, maka pajaknya sama dengan 5% dari tagihan. Jika jenis mobilnya double, maka pajaknya 10% dari tagihan. Ingat anak-anak, kata dari berarti dikali atau perkalian. 10% dikali tagihan atau 5% dikali tagihan. Sekarang ini kita lihat jenis mobilnya single. Di sini kita mau tahu bahwa jenis mobilnya single atau double, maka kita mengambil data berdasarkan soal sebelumnya, digit kelimanya. Kalau digit kelimanya 1, maka tarifnya single atau datanya single. Jika digit kelima 2, maka datanya adalah double. Maka kita memanfaatkan fungsi if. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lihat, kita awali dengan tanda sama dengan. Kita mengambil data supaya bisa dibaca supaya bisa dibaca single dan double. Kita masukkan fungsi if. Setelah itu logical text-nya kita ambil digit terakhir, digit kelima. Digit kelima, maka kita menggunakan fungsi right karena digit kelima dibaca dari kanan ya anak-anak. Setelah itu teksnya ya. Setelah itu karakternya yang pertama dibaca dari kanan, setelah itu tutup kurung. Selanjutnya untuk follow if true, jangan lupa anak-anak, kita harus samakan dulu. Jika digit kelima ini datanya berisi sama dengan 1, ya kita string lagi, petik 2, minta maaf, kita petik 2 lagi karena datanya berupa teks angka 1 ini. Jika digit kelimanya adalah 1 sama dengan 1, maka pernyataan yang benar adalah 5% dikali dengan tagihan. Jika bukan angka 1, maka 10% dikali dengan tagihan. Ya, kita tutup kurung dan kita enter. Ya anak-anak. Sekarang kita lihat pajaknya sudah muncul. Ya. Jadi Pak ulangi sekali lagi. Di sini untuk kita memanfaatkan fungsi if, jika digit kelima, karena kita ingin mengambil angka 1. Angka 1 berada pada digit kelima, menyatakan single berdasarkan ketentuan soal. Jika jenis mobilnya single, maka di sini kita memberikan pernyataan jika digit kelimanya berisi datanya atau sama dengan 1, berisi sama dengan 1, maka pernyataan yang benar yaitu 5% dikali tagihan. Jika bukan 1, maka value if false-nya adalah 10% dikali tagihan. Ya, seperti itu anak-anak. Selanjutnya anak-anak, untuk soal berikut menyangkut dengan potongan. Bila lama penggunaan lebih dari 10 hari, maka potongan 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongannya 3% dari tagihan. Selain itu, maka tidak memperoleh potongan. Sekarang kita lihat, berarti di sini lebih dari 10 hari, potongannya 5% dari tagihan. Jika lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongannya 3% dari tagihan. Selain daripada dua ketentuan itu, maka tidak memperoleh potongan. Ya anak-anak, sekarang kita lihat, kita memanfaatkan fungsi apa anak-anak? Fungsi if. Iya, benar sekali, fungsi if. Langsung saja kita masukkan fungsi if. Jika sekarang kan ini berkaitan dengan penggunaan lebih dari 10 hari, berkaitan dengan hari penggunaan, maka kita akan menggunakan data dari lama penggunaan. Ya, kita lihat
bila lama penggunaan lebih dari 10 hari. Lebih dari 10 hari. Maka jika kolom lama penggunaan ini lebih dari 10 hari atau 10, maka pernyataan yang benar adalah 5% 5% dari tagihan atau 5% dikali tagihan. Dikali tagihan. Anak-anak. Oke, yang berikut untuk pernyataan salah, kita tidak bisa memasukkan pernyataan salah karena ada dua ketentuan. Kita masukkan ketentuan yang pertama, lebih dari 10 hari, maka nilainya diambil 5% dari tagihan. Sekarang ketentuan kedua, berdasarkan soal, ada ketentuan kedua, jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongannya 3% dari tagihan. Nah, maka ada kurang lagi satu ketentuan. Kita tidak bisa menentukan false-nya karena ada lagi satu ketentuan, maka kita masukkan pernyataan yang benar lagi. Masukkan lagi if, jika logical test-nya sama tadi, jika lama penggunaan lebih besar, tanda lebih besar setelah itu sama dengan 6, maka pernyataan yang benar nilainya berdasarkan soal 3% dari tagihan. Kita masukkan 3% dari dikali tagihan. Ya. Setelah dua pernyataan sudah kita buat, selanjutnya kita bisa masukkan value if false-nya, yaitu jika dua ketentuan ini ada hari yang tidak masuk ke dalam dua ketentuan ini, yaitu lebih besar dari 10 hari atau lebih besar sama dengan 6 hari, maka tidak mendapat potongan apa-apa, maka value if false-nya kita masukkan 0. Setelah itu tutup kurung dan enter. Sekarang kita lihat 6 hari tadi lebih besar sama dengan 6 hari, maka mendapat potongan. Selanjutnya 4 hari ini kurang dari 6 hari, berarti tidak masuk dalam ketentuan, maka tidak mendapat potongan. Kita lihat apakah tidak mendapat potongan. Iya, benar. Yang berikut 13 hari, berarti mendapat ketentuan atau memperoleh potongan karena berdasarkan ketentuannya itu lebih dari 10 hari bisa mendapat potongannya 5%. Maka di sini pasti dapat potongan. Ya, berarti fungsi if yang telah kita buat ini sudah benar. Selanjutnya anak-anak, untuk total bayar. Untuk total bayar, rumuskan bagaimana seharusnya total bayar. Oke anak-anak, kita merumuskan bagaimana seharusnya total bayar. Karena pajaknya dibebankan kepada customer, maka otomatis tagihannya dijumlahkan dengan pajak. Seperti itu ya anak-anak. Untuk mendapat total bayar, maka potongan juga harus kita kurangi. Apabila ada potongan maka dikurangi. Jadi kesimpulannya, untuk total bayarnya tagihan ditambah pajak dikurangi potongan. Kita langsung masukkan rumusnya, sama dengan nilai dari tagihan ditambah dengan pajak atau jumlahkan dengan pajak terus dikurangi dengan potongan. Maka hasilnya demikian. Ya, kita tarik datanya ke bawah. Oke anak-anak, untuk soal yang pertama sudah kita selesaikan. Untuk soal yang kedua, nanti Pak akan membuat video untuk part 2-nya untuk bimbingan UKK tahun 2023 ini. Pada part 2 dengan jenis soalnya berbeda.
Silakan anak-anak pelajari dulu untuk soal yang pertama ini untuk latihan di rumah supaya lebih mengasah keterampilan anak-anak untuk menghadapi UKK di tahun 2023 ini. Ya anak-anak, Pak ingatkan sekali lagi, apabila bingung silakan diputar kembali videonya. Ya demikian anak-anak, semoga apa yang Pak berikan pada video ini bermanfaat untuk anak-anak dalam menghadapi UKK di tahun 2023 ini. Ya, sampai berjumpa pada video berikutnya.